Shalom. Iya. Masuk bulan Oktober saudaraku yang kekasih, saya berdoa, Tuhan, saya melihat banyak dan saya mendengar berita-berita, waduh maunya nanti bulan tahun depan ini ada pemilu. Ya, kemarin saya baca di Ghana di daerah mana ada itu ya, Afrika mungkin ya, terjadi bangkrut saudaraku. Ya, tetapi Indonesia adalah negara yang dicintai Tuhan, amin. Karena ada orang-orang percaya yang selalu berdoa, memberikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Baik, maka itu Tuhan persiapkan saudara dan saya. Pujian saya tidak mengintervensi pujian yang dikumandangkan tadi saudaraku ya. Tetapi sealur dengan pujian tadi, bahwa yang terakhir apalagi dikatakan ajaib Tuhan, berarti sesuatu yang tidak dapat kita jangkau dengan pikiran kita, yang tidak dapat kita prediksi, yang tidak dapat diperkirakan. Tuhan bisa membuat keajaiban buat saudara dan saya. Nah, sebab itu harus ada dasarnya dan alasannya. Ya, kalau ada dasar dan alasannya, maka saudara akan lebih mudah untuk menerima terobosan daripada Tuhan. Sebab itu tema yang Tuhan berikan kepada saya, jangan terbelenggu dengan trauma. Saya katakan bersama saya, 2, 3. Saya lihat di sini kok masih ada yang rotok-rotok turun, saudaraku ya. Saya rindu saudara berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ya, tangan kanan saudara angkat ya, taruh di sebelah saudara, rotok ke titik saudaraku ya. Cek gak ngantuk saudara, ayo sadar, tangi, amin. Temanya apa? Iya. Jangan terbelenggu dengan trauma. Kadang-kadang kita tidak sadar terbelenggu dengan trauma. Maka itu kita akan dasari dulu Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yuk. Baca yang mantap. 2, 3. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19. Lihat, aku Tuhanmu hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya hidup pada zaman kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan ayat ini saudaraku diperuntukkan waktu itu untuk bangsa Israel yang terbuang. Ya, orang namanya terbuang itu menjadi apa? Budak. Ya. Nah saudaraku, dalam keadaan dia terbuang, semuanya serba gelap, putus asa, tidak ada pengharapan. Mungkin bangsa Israel juga berkata demikian, apa Tuhan sudah meninggalkan saya? Ya, karena anak mungkin ada yang hilang. Ya, mungkin kalau zaman sekarang gitu saudaraku, ada masalah-masalah COVID, ada yang keluarga kita terhilang, ada yang pekerjaan sudah kena bangkrut, atau pekerjaan sudah di PHK dan lain sebagainya. Masa-masa kegelapan kalau di masa sekarang. Mungkin juga saudaraku, saudara yang sudah pelayanan, mungkin saudara melakukan dosa atau kesalahan yang fatal sehingga saudara merasa tidak ada harapan lagi. Dengar, haleluya. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Jangan kamu terbelenggu dengan trauma. Kadang-kadang kita tidak sadar. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan tetangga saya dan istri saya. Ya. Loh, kok dewean? Opo, aku terakhir sakit lambungku. Ya toh. Lalu istri saya bilang,
Kon iki stres. Aku stres. Apa? Kerjaan akeh. Ya. Kerjaan akeh. Lho kerjaan akeh lah puji Tuhan. Betul enggak? Berarti kan uang masuk saudaraku, ya enggak? Ya enggak? Ya gak ngono. Soal aku ditinggal bojoku. Loh bojomu nanti? Wis mati. Loh saya enggak tahu saudaraku. Kapan mati? Ya wis suwe. Wis suwe kapan? Ya kira lebih 2 tahun. 2 tahun ini cek diling-iling saudaraku. Kita diberi ingatan tapi kita tidak boleh dikuasai dengan masa lalu yang menyedihkan atau yang menyesakan. Sebab itu saya rindu saudaraku, kadang-kadang kita ini, ya saya percaya saudara percaya dengan Yesus. Kalau enggak masa saudara tempat ini, iya apa ya? Tapi kita harus senantiasa diperbaharui. Ya. Maka itu saya mendorong saudara untuk rajin sekali beribadah. Rajin sekali membaca firman Tuhan. Saya percaya saudara percaya dengan Tuhan. Tetapi bagaimanakah kehidupan saudara, kehidupan rohani saudara? Firman Tuhan mengatakan ini, manusia hidup bukan oleh karena roti saja. Tetapi oleh setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu memberi makanan rohani kita. Gak peduli. Ya, siapa saudara, tidak tahu pendeta sudah usur atau saudara masih baru. Tapi kalau saudara ingin melihat apa yang Tuhan katakan tadi, maka saudara akan melihat terobosan. Percayalah, gak ada yang sulit bagi Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan ayat 19 tolong dibuka sini. Nah, ya dibuka. Ada caranya. Lihat aku tidak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku tidak membuat jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun itu tidak mungkin. Tidak ada apa? Tidak mungkin. Saya ini ke Israel saudaraku. Ke padang gurun. Ya. Sepanjang mata memandang itu pasir semua. Ya. Memang ada jalannya dibuat. Begitu saya jalan agak jauh. Saya noleh saudaraku. Jalannya sudah tertutup dengan pasir. Ayo. Kayak apa gitu itu? Ini tidak mungkin. Tapi saya mau sampaikan dengan saudara. Tuhan berfirman pagi hari ini. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Yang tidak mungkin. Ya, yang tidak bisa kita pikirkan. Tidak mungkin. Dan akan membuat apa? Sungai di padang belantara. Aduh mana mungkin saudaraku yang kekasih. Ya, ini pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Tapi Tuhan berkata, jika engkau percaya kepadaku, engkau dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti kulakukan. Yaitu Yesus berkata, bahkan perbuatan jauh lebih besar. Berikan tepuk tangan bagi orang yang percaya. Ayo, mungkin saudara trauma masa lalu. Mungkin hal-hal yang, nah mungkin lah. Aku sudah bangkrut, gak ada modal. Ya, aduh saudaraku saya masih menemui banyak orang yang demikian. Pernah saya saksikan saudaraku. Saya ke orang pelayanan loh. Saya ajak pelayanan saudaraku. Pergi kemana? Ke Solo, ke Lumajang. Ya, sampai ke situ Bondo, saya masih ingat. Ya. Nah, dia itu dulu saudaraku dipercaya menjadi tour travel. Pergi mana-mana puluhan tahun. Ya, tapi dia jatuh dalam dosa, dia hampir hancur rumah tangganya. Ya, karena terjerumus. Sama istrinya udah jauh, dia sudah melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Lalu dia bertobat, ikut pelayanan, udah lama pelayanan saudaraku. Lalu Cik Lili itu yang punya persekutuan di situ Bondo berkata sama saya, Kokun, kamu punya konco ndak? Sing tak percaya bisa ngelola travel, aku mau buka travel untuk Surabaya. Loh saya otomatis kan saudaraku. Iki loh koncoku. Iya toh. Dia ikut pelayanan sama saya. Ya jawabannya rohani. Yo si aku tak doa.
Ya pastilah. Tapi di balik itu saudaraku, berapa hari kemudian saya tanya, loh ya apa? Kon sido dipercaya loh iki, cuma main-main. Aduh, enggak sih kok Gun. Aku cek trauma. Trauma apa? Aku dikecantol maneh kata gitu. Jadi enggak tak ambil dulu. Ini bahaya. Sebab itu, haleluya. Pagi hari Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Ingat, Tuhan akan membuat, katakan Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Padang gurun dibuat jalan. Begitu dibuat jalan tertutup lagi dengan pasir, saudara. Ya. Tapi saya mau katakan dengan saudara, kalau saudara setuju dengan firman Tuhan, maka saudara akan melihat banyak sekali keajaiban. Sebab itu yang pertama, ya, jangan terikat dengan masa lalu. Saya punya contoh saudaraku. Kalau saudara lihat gajah di sirkus, gede-gede saudara ya, diikat dengan seutas tali. Lalu patokannya kecil. Pernah lihat gak? Patokannya kecil. Ya. Kan kadang-kadang saudara mikir kok iso ya. Gajah sakmono gede nih, dikei patokan kecil. Kok gak bisa lari? Kenapa? Ada ngomong dijinakkan bla bla bla. Enggak saudaraku. Ya. Karena pelatih gajah atau sirkus itu, ya, gajah ini dari kecil sudah diikat kakinya itu dan dikasih patokan kecil itu. Nah kalau gajah itu mau makan lari gitu, kakinya itu kejiret gitu lah ya, cek gitu, sakit. Ya dia enggak jadi lari. Lalu beberapa mau dikasih makan atau mau lari lagi, mau mainan, kejiret lagi, cek, sakit. Lama-lama di dalam memorinya atau di dalam benaknya, waduh, tonggak itu sakti, itu saudaraku ya. Betul apa betul? Apa? Nangkep saudaraku, nangkep saudaraku. Nah, setelah besar, padahal gajah itu besar. Ya mungkin kalau yang besar itu mungkin sampai 1,5 ton, saudaraku ya, gede saudaraku ya. Aduh, desine ucul saudaraku ya. Ya toh? Tapi karena sudah trauma, katakan trauma. Ditolak pikiran ini trauma. Dulu bikin kesalahan fatal. Bangkrut entek kabeh. Jadi aku sekarang sudahlah, nggak bisa. Orang sekarang bilang nggak move on. Move on, ngomong move on. Ngerti nggak ngono? Saya nggak ngerti move on. Ketika anda nih anak saya move on apa? Dipulihkan semangatnya gitu. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Coba kon noleh, tapi serius ya. Saudara jangan guyon noleh kiri kananmu. Kon wis move on durung. Mungkin ditinggal suaminya. Habis semua, nggak dikek blonjo anak. Cok guyu serius. Apalagi sudah jadi pelayan Tuhan. Terus melakukan hal-hal yang salah, terus ya enggak move on lagi sudah. Yang gitu. Banyak loh saya lihat ini. Saudaraku, ya. Tapi Tuhan hari ini berbicara kepada saudara saya. Bahasa Israel itu enggak move on loh saudaraku. Betul. Ya. Begitu dia tempuruk ditolong Tuhan, ya. Dipulihkan lagi, banyak berkatnya, ngomel lagi. Lupa sama Tuhan. Jadi dengan kata lain saudaraku, kalau saya berpikir dengan perjanjian baru, dengan kasih karunia, bangsa Israel ini sebetulnya dididik oleh Tuhan seperti saudara dan saya, ya, supaya saudara bergantung dengan Tuhan sepenuhnya. Betul. Kadang-kadang kita diberkati lali dalane. Ya.
Tapi nanti kalau menghadapi sesuatu yang sulit, yang tidak dapat kita atasi, kita ingat Tuhan tolongan. Tapi Tuhan tuh rahmani dan rahimi. Kok yo gelem nolong gitu loh. Kok tidak gelem ngomong cek wapok gitu loh. Enggak saudara, itu Tuhanmu. Ya, itulah bicara tentang kasih karunia. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua kepada kita. Supaya kita bertumbuh dan kita boleh melihat hari demi hari banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, yang pertama, jangan terbelenggu dengan trauma. Nah, masuk yang kedua saudaraku yang kekasih. Kalau kita terikat dengan masa lalu yang trauma ini, maka kita sulit untuk mengalami mujizat Tuhan. Sulit untuk mengalami terobosan-terobosan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Daud. Ya, Daud orang pilihan. Dan Daud pada waktu perang menang. Satu kali saudaraku, Daud pulang dengan tentaranya, begitu masuk ke dalam kotanya, dia melihat kota itu sudah dijarah habis. Istrinya Daud dan pengawal-pengawalnya itu dibawa lari saudaraku oleh musuhnya saudaraku. Coba bayangkan, bukan itu yang menyedihkan Daud. Yang menjadikan Daud apa saudaraku? Dia kehilangan semua loh istrinya saudaraku. Ya, tapi dia sangat sedih sekali. Dia sangat, putus asa juga. Selain itu tentara-tentaranya malah mau merajam batu. Karena apa? Kehilangan anaknya, kehilangan istrinya dibawa lari. Tapi Daud, perhatikan. Ya, ini perlu saudara contoh. Daud saudaraku, dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Orang ya sudah punya paradigma yang beda dengan dunia ini. Dia kalau ada, saya tidak mengatakan orang percaya tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi dia langsung diingatkan dengan Roh Kudus. Daud itu orang pilihan dan Daud itu akrab dengan Tuhan. Bahkan dikatakan karena hatinya melekat kepadaku. Mazmur 91 ayat 14. Melekat. Maka Daud pun langsung ingat Tuhan. Dia berkata, dia cari Tuhan. Coba kita baca 1 Samuel 30 ayat 6. Yuk dibaca. Saya rindu saudaraku. Saudara anak-anak keluarga Blessing ini mempunyai paradigma yang seperti Daud. Itu Daud Pak. Enggak. Itu tergantung dengan saudara. Katakan tergantung sama saya. Yang keras. Kurang 2, 3. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidup itu pilihan. Aku memanggil langit untuk menjadi saksiku, kata Tuhan. Aku perhadapkan kamu sekarang. Berkat dan kutuk. Kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau diberkati bersama dengan anak cucumu. Hidup itu pilihan. Bisa terjadi kita menghadapi masalah. Tapi percayalah. Padang gurun akan dibuka buat saudara. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Ayo kita baca. Ya. 1 Samuel 36, 2, 3. Dan Daud tidak tercepit dok. Sangat bahasa Jepangannya kepepet. Kepepet, melidet gitu saudara ya. Aduh sesek saudara ya. Nah terus karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa? Yang keras. Daud menguat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hidup itu pilihan. Saudara setiap minggu diajar kebenaran firman Tuhan. Doa malam saudara diajak menyembah kepada Tuhan. Karena Allah kita duduk di atas pujian dan penyembahan. Kalau saudara dilatih untuk menyembah Tuhan, itu membangun kedekatan dengan Tuhan. Katakan kedekatan dengan Tuhan. Pasti ada beda dong. Orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh.
Orang yang sungguh-sungguh ditegur, dia salah ditegur. Seperti Daud, dia bertobat. Ya, kita itu tidak imun dengan kesalahan, pasti orang salah. Saudara. Ya, tapi jikalau saudara salah, saudara ditegur oleh firman, saudara ditegur oleh bos, saudara ditegur oleh siapapun juga, pikir kalau hal itu betul buat saya harus berubah. Bukan sakar dewi. Ngomong, saya harus berubah. Bukan sakar dewi. Karena manusia itu pasti ada salahnya. Iya apa ya? Apa heeh. Kita bukan manusia super. Ya. Pria juga ditegur oleh oleh pasangannya. Ya boleh saja. Ya. Karena kita tidak sempurna, kadang-kadang orang laki saya naik dewi juga. Tapi juga wanita bisa ditegur juga oleh suaminya. Jadi bodoh ngalai. Pasti rukun. Oh kalau saya ngomong amin. Rupanya orang sing tersinggung, haleluya, puji Tuhan. Berarti saudara masih hidup, amin. Saudara tahu ada satu cerita? Tidak tahu ya? Tidak apa-apa lah, intermezzo sedikit. Sepasang suami. Dia itu pelihara kucing kesayangan. Kucingnya lucu saudara, apik kucingnya. Lah, satu kali kucingnya senang guyon gitu loh saudara. Nyakar ibunya, istrinya dicakar. Ibunya bilang, sepisan, sekali loh ya. Lari dia. Berapa hari kemudian dicakar mana saudara? Kedua kali loh. Sama kucingnya. Ojo diulangi loh. Berapa hari kemudian nyakar mana? Menene kejat-kejat, diracun saudaraku. Lah ngamuk saudaraku. Bojone saudara, wong kucing api-api. Kok iki apa sih? Kucing api-api lho. Biasa kucing ngono. Sepisan. Ngomong bojone ngono. Lah aku ngapa usah bener iki api-api kucing iki. Kesayangan anakmu ya apa kok ingin mukene ping loro. Mari udah wani ngomong belas saudara. Enggak, di sini enggak ada, saya yakin 100% ada. Di sini semuanya rendah hati, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan wajah buat Tuhan. Itu hanya intermezzo saudaraku ya. Ya saya percaya di sini enggak ada kayak gitu saudaraku ya. Mosok diracun bojone dhewek saudaraku. Enggak mungkin. Nah, perhatikan saudaraku yang kasih. Ya, bagaimana caranya sekarang? Ya. Supaya kita memiliki banyak sekali melihat penyertaan mujizat Tuhan. Kita kembali ayat yang ayat 18 dulu. Ya, haleluya. Yuk, baca yang keras. Cepat. 18. 2, 3. Janganlah ingat-ingat yang dahulu dan janganlah perhatikan yang zaman purba kala. Halo. Yang kesalahan saudara tidak usah diingat. Pak, manusia Pak, mosok tidak bisa ingat. Iya, ingat bisa, tapi tidak boleh diingat. Tidak boleh dikuasai dengan masa lalu. Tidak boleh merasa bersalah. Perasaan bersalah itu musuh paling kejam. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Dikala kita melayani Tuhan, dikala kita bisnis, ya, lalu terkendala karena mungkin saingan, mungkin karena apa, lalu ada timbul perasaan bersalah. Wah, aku ini kurang doa. Wah, aku ini karena memutuskan pelayanan. Wah, aku ini karena enggak pernah baca Alkitab. Kadang-kadang itu bisikan setan loh saudara, bukan bisikan Tuhan saudara. Iya. Karena Tuhan itu selalu mengangkat kita. Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita. Tidak pernah. Coba aja lihat Alkitab saudara dari awal sampai akhir. Tuhan yang selalu berinisiatif. Anak yang hilang pun Tuhan yang berinisiatif untuk terus menunggu anak itu kembali. Bahkan anak sulung pun tidak mau masuk, Tuhan. Bapaknya yang keluar menjemput anak sulung itu. Kalau saudara tahu hatinya bapakmu, tidak mungkin saya akan menyalahkan.
Saudaraku, Tuhan aku mau belajar. Tuhan aku belajar. Ayo ngomong dengan kiri kanan saudaraku. Wis lalekno sing lawas. Biasane ngiling-ngiling iki sing wedok gitu saudaraku. Enggak, sing lanang padha ae saudaraku ya. Betul? Ya Pak ya? Ya, berikan tepuk tangan banyak buat Tuhan. Lupakan. Saudara mau terobosan? Saudara mau berkat? Lupakan masa lalumu. Lalu apa yang kita lakukan? Saya tertarik dengan ayat 19 yang pertama. Lihatlah. Ngomong dengan saya 2, 3. Saya mau tanya dengan saya, apa sih ini maksud lihatlah ini? Bagaimana caranya? Padang gurun dibuat jalan. Logika enggak masuk, pikiran enggak mungkin. Saudaraku, saudara lihat itu dengan mata iman. Seringkali kita melihat dengan mata jasmani. Seringkali gak mungkin. Aku udah dapat warisan gak dintekno ambek kokku. Ya, gak mungkin. Nah, hari ini Tuhan mengatakan, lihatlah. Berarti dengan mata iman. Saya teringat kalau nggak salah 1 Korintus. Ya bunyinya gini. Hidupku ini bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Hidup orang percaya kalau mau diberkati Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 itu bisa dibuka Sen. Ya, ini seringkali saudara kita ini terbelenggu dengan masa lalu, dengan keadaan, dengan situasi. Maka kita terus berpikir ke situ. Apalagi dengan suara-suara. Ini yang di Gading Pantai itu orang olok-olok terus saudaraku. Ya tak jarno karepmu lah. Cangkem-cangkemmu dhewe kok. Untuk cangkem, iya lho Mbah. Masa nututi umur 70. Duit tekon ndi lho, duit tekon ndi aku mesti ngerti kan. Kok sing duit sing ndukur kok. Sing penting lah aku iki percaya. Nah, percaya melihat dengan mata rohani. Ya Pak ya, ayo baca. Loro telu. Lagi 2, 3. Kalau saudara melihat dengan mata jasmani, percayalah saudaraku, saudara nyanyinya akan berbeda. Nyanyinya pasti, patah hatiku jadinya. Itu saudaraku. Ada pendeta ngomong, iku bengi-bengi iku pasti nunggu Alfamart lah po. Golek bacon rasa stroberi. Ya. Tapi kalau orang percaya, haleluya seperti Daud tadi, tercepit, beda. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Bah, penasehat tiada, tunggunya tiada mustahil baginya. Tepuk tangan buat orang yang percaya. Lihat, aku Tuhan Allahmu akan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Bagaimana kita tahu kita sudah tumbuh? Maka itu saya ke gereja. Maka itu saya baca Alkitab. Maka itu aku bersekutu. Ini sesuatu yang baru. Dulu, oh minggu-minggu, apa nenek, dawa ini. Apa liburan nih? Oh, C. Ngomongin batu apa? Wis duwe villa. Tapi ndak, haleluya. Kita tahu yang memuaskan hati kita bukan harta kekayaan, bukan soal villa. Yang membuat kita puas
Firman Tuhan ngomong, aku akan memuaskan hasratmu. Ya, dengan apa? Dengan roh Tuhan, dengan firman. Saudaraku, maka saudara akan setiap hari itu, aduh wis tak aku nek cerita kok sana sombong. Setiap ketemu orang itu, kok nomor piro 70. Lah kakak tuh kok tambah nom kan. Kemarin ketemu lagi gitu lagi. Cilin itu lho. Luwih tuwek teko kok ijek koyo Titik Sandora itu saudaraku ya. Nah, saya lebih muda. Keliru oleh ngomong saudara. Koyo Yunisara, walah Yunisara, Yunisara. Katakan lihatlah. Nah, lihat dengan mata iman. Lihat dengan mata percaya. Jangan melihat kondisi saudara. Kalau saya lihat kondisi saya, waduh saya tidak mungkin saudaraku mampu. Enggak. Tapi saya mau, haleluya, melihat apa yang Tuhan katakan. Aku akan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Belajar untuk melihat sekarang. Caranya gimana? Ya, supaya kita ini, nah ini terakhir ini, ketiga ini. Ya. Supaya saya itu bisa terus melihat, tidak lihat situasi. Ya, saya mau melihat seperti Daud tadi, kecepit, tapi saya melihat dengan mata jasmani saya, dengan mata rohani saya. Ya. Yuk. Mazmur 37 ayat 5. Tuhan itu luar biasa ya, bukan Tuhan itu hanya memberikan persoalan, tapi Tuhan juga memberikan jawaban. Ya Pak ya? Nah, kalau jawabannya sudah diberikan Tuhan, berarti 100% jadi enggak? Saya ngomong telu, jadi enggak? Ngalami enggak? Ngalami enggak? Bukan kita hanya sekedar ajaib kau Tuhan, bukan hanya soal nyanyi loh saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan kami nangis. Ya, tapi begitu selesai keluar dari gereja, melihat persoalan, waduh, kok gak ada ajaib-ajaib ini. Nah, itu kembali melihat persoalan, melihat diri sendiri yang lemah. Ya. Saya tidak mengatakan mudah, tapi pasti bisa. Katakan pasti bisa. 2, 3. Ayo, baca. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidup yang bagaimana ini? Saya mau tanya. Ayo kasih jawab. Hidup yang bagaimana? Nah, ngerti kabeh so. Tuhan, waktu saya dengar firman Tuhan ini saya baca. Tuhan tuh menempelak saya. Baca yang jelas. Saya waktu itu berpikir gini so. Saya udah gereja, saya udah sungguh-sungguh. Tapi kok tidak melihat sesuatu yang luar biasa ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berarti saya harus menyerahkan hidup saya yang suci kepada Tuhan. Padahal saya ini manusia brengsek. Ya, famili saya mengatakan, Kak, tadi bajingan, tadi yang gendeng bisa gede. Hah? Ekonomi saya hancur, saya mau cerai dengan istri saya. Mana mungkin? Modal enggak ada. Tapi begitu saya baca dan saya baca. Roh Kudus ngomong, baca yang jelas, serahkan hidupmu, dek mandek. Apa ini? Hidupmu apa adanya. Bukan hidupmu yang suci, bukan hidup yang saleh. Kesalehan bukan hasil daripada apa yang saudara lakukan. Karena saudara beriman kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Yang suka katakan amin. Ayat ini mana? Efesus pasal 2 ayat 10, tolong dibaca.
Ini kadang-kadang kita salah. Saya mau melayani Tuhan kalau saya suci dulu. Saya melayani Tuhan kalau saya sudah sempurna dulu. Oh, Tuhan mau lihat hati saudara berserah sepenuhnya. Serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan sudah akan bekerja. Ya, baca dulu ini nanti kembali ke ayat Mazmur. 2-3. Karena kita ini apa? Katakan buatan Allah. Apa sih buatan Allah? Ciptaan yang baru. Kamu mau ciptaan yang baru? Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan, ya. Karena kita percaya kepada Tuhan. Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Lalu kita bertumbuh iman kita. Ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Kembali Mazmur. Ya, Mazmur 37 tadi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa adanya, datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin saudara masih mengalami trauma, masih mengalami problem ekonomi, masih mengalami masalah-masalah ya dengan keluarga. Kalau saudara pribadi, bukan pasanganmu, pribadi datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya, maka apa? Yang keras. Siapa yang bertindak? Siapa yang bertindak? Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudaraku, kalau saya noleh gini, tidak mungkin saya bisa jadi gembala, tidak mungkin saya jadi pengusaha lagi, ya, impossible. Tapi dia berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Oh, bukan aku yang membuat, Tuhan yang membuat. Karena aku tidak mungkin membuat jalan di padang gurun. Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Kau sakit? Tuhan akan bertindak menyembuhkan. Percaya. Firman Tuhan mengatakan. Perbarui pola pikir kita. Pada satu kali Yesus, ya dibaca aja ya. Kita akan perjamuan kudus ya, supaya tidak terlalu lama. Ya. Markus pasal 2 ayat 21. Tuhan memberikan satu contoh buat kita. Supaya kita betul-betul setiap hari itu hidup di dalam mujizat-mujizat. Hidup di dalam apa? Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut, kain yang baru, pada baju yang tua. Gak mungkin. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru, mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Tahu artinya saudara? Kita harus mengganti pola pikir kita yang lama dengan pola pikir yang baru. Saudara ciptaan baru. Jangan mengatakan mulut saudara tidak bisa. Jangan mau mengatakan kalau sekarang tidak ada modal, tidak mungkin bisa. Ya, jangan saudara mengatakan, ya itu zaman dulu. Masih saya sering demikian, mendengarkan demikian. Ya. Kalau saya bersaksi dengan teman saya, pengusaha, saya ingin soro setengah mati. Tuhan itu yang menolong saya, Tuhan juga menolong kamu. Aku biar nentek kabeh, kajenge cerai ambil istriku, anak papat pada waktu itu. Min sakmene ratusan juta, mamaku melarat soro, aku pendidikannya cilik, sedikit. Sekarang aku bisa dipulihkan menjadi pengusaha lagi. Semuanya itu karena Tuhan. Dia ngomong apa? Iku kan biyen. Nek saiki kon nek gak duwe modal, ya kon gak iso dadi pengusaha. Lalu saya bicara apa? Pola pikir ini bahaya loh saudara. Ayo, taruh tangan saudara di atas kepala saudara. Ikuti apa yang saya katakan. Pola pikir saya
menentukan iman saya dan apa yang saya alami. Pola pikir saya berkuasa karena saya ciptaan baru. Saya diberkati berlimpah-limpah. Saya diurapi dengan urapan kemenangan. Saya sehat dan saya kuat. Amin. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan Yesus. Tapi gak iso sedino tok. Engko nek sedino tok nok kene. Engko nek nang omah lali. Enak nonton drakor. Nah itu diucapkan terus. Saya melayani sudah. Sampai sekarang saudaraku, saya ucapkan terus saudaraku. Malam mau tidur gitu, ada yang mau masuk pola lama itu. Ya. Kamu ndak bisa. Oh langsung. Saya berkata gini, saya sehat, saya kuat. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku pasti bisa, gak ada yang sulit. Ijo ono maneh, teko maneh saudaraku. Iya, lo tau lah. Waktu pilek kon, yo kesel kon, Wah, tak tolak ya, selain tolak saya minum obat, saya enggak munafik. Obat apa Pak? Ya biasalah. Saya ini kalau capek ya kecilik, melarat sampai sak mini saudaraku. Ombene cuma apa mah? Nyuralgin. Nyuralgin. Sak emplek 15.000. Ngombe siji seger saudara. Ya saya tidak mau diintimidasi saudara. Tapi saya percaya bukan karena nyuralgin. Karena Tuhan memberikan. Ya lewat nyuralgin tadi itu. Jadi saudara jangan terlalu ekstrim gitu ya. Kita harus pakai nalar gitu. Ya. Nah percayalah saudaraku. Kalau kita berserah Tuhan akan bertindak. Tuhan pernah juga memberikan perumpamaan gini. Tidak mungkin anggur yang baru ditaruh dalam kirbat yang lama. Ya. Anggur baru itu saudaraku mahal, baik. Ya. Kirbat itu dibuat dari kulit binatang. Lah, kirbat yang lama itu cara berpikir yang lama. Itu kalau dipelihara ya, itu kirbat yang lama itu usang. Usang itu apa ya? Getas, medel. Nah, kalau anggur baru ini ditaruh dalam kirbat yang lama, gak kuat. Kirbat itu pecah. Nah, sebab itu saudara harus naruh pikiran yang baru ini dalam hidup yang baru. Cara yang baru. Caranya apa? Tadi itu terus pola pikir ini diganti. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Enggak ada yang mustahil. Sebagai ayat penutup, coba saudara baca, yaitu di dalam Roma 8 ayat 2. 12 ayat 2, sorry. Roma 12 ayat 2. Nih, ya. Ayo baca yang keras. Ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan ngomong jangan menjadi dengan dunia ini, ngomong gini loh. Nek dunia ngomong sakit, kamu sakit. Dokter ngomong sakit, ya sakit. Kamu miskin, kamu melarat, wong tuamu gak duwe, kon wong desa, ya. Mana mungkin lho kanca-kancamu dadi kabeh, wong sing insinyur kabeh. Kamu ngomong iya, aku iki melarat. Nah, ini pola pikir dunia. Pola pikir dunia, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa?
supaya kita dapat menikmati apa yang telah Tuhan katakan. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit, Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, Tuhan tidak punya rencana apalagi ya kegagalan buat kita. Loh, tapi ada orang Kristen gagal. Iya, dia gagal. Itu ada sebagai batu lompatan, itu pelajaran supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita melekat kepada Tuhan. Jadi pola pikir ini harus dirubah, bukan kita dikutuk Tuhan, maka itu kita gagal, kita bangkrut. No. Orang Kristen tidak boleh berpikir demikian. Tapi orang Kristen harus berpikir yang benar, yang mulia, yang indah, yang sedap didengar. Seperti Daud, begitu terjepit langsung dia ingat kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak panik, dia tidak melepaskan imannya, dia tidak lari, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan pasangannya, dia tidak menyalahkan pendeta, gereja, tapi dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bolehkah aku menyerang atau bolehkah aku berdiam diri? Nah, luar biasa. Siapa mau seperti itu? Lambaikan tangan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ganti pola pikir saudara. Jangan dikuasai trauma. Ya, langsung natap ke depan. Fokus kepada janji-janjinya Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya.